Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat melaksanakan puasa Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini dengan ajaran agama Islam. Halo semua pemirsa Smaruna TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Eka Fitri yang insya Allah sore ini akan menemani ngabuburit pemirsa di rumah, yang kali ini akan memberikan sedikit kultum dengan tema hikmah Qiyamul Lail. Tanpa terasa kita ini sudah di penghujung Ramadan. Rasanya sedih banget ya pemirsa. Gimana tidak, Ramadan mau segera pergi meninggalkan kita. Lalu bagaimana kita selama akhir Ramadan ini menjalankan ibadah? Justru akhir-akhir Ramadan ini ibadah sangatlah banyak sekali. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Salah satunya yaitu Qiyamul Lail atau bangun malam, melaksanakan sholat malam. Sholat duha, sholat sunnah itu banyak macamnya. Ada sholat duha, ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah tarawih ketika Ramadan ini. Dan yang paling ditunggu di 10 hari terakhir yaitu sholat malam atau Qiyamul Lail, di mana kita mendapatkannya pada malam-malam ganjil seperti itu. Nah, apa saja nih keutamaan-keutamaan Qiyamul Lail yang membuat kita itu menjadi pahalanya nambah, menjadi sosok insan yang lebih baik. Jadi Ramadan kita tuh tidak sia-sia, tidak hanya berpuasa, menahan lapar, haus, tadarus, tidak hanya seperti itu, tapi kita berlomba-lomba nih buat mencari pahala sebanyak-banyaknya gitu. Jadi ada beberapa keutamaan sholat Qiyamul Lail. Yang pertama itu diangkat derajatnya. Jadi orang yang membiasakan diri ketika malam hari bangun untuk sholat malam, untuk melaksanakan ibadah pada malam hari. Jadi dia tidak sedikit-sedikit turu, tapi turunya sedikit. Nah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 79 yang berarti dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gitu. Jadi orang yang sholat Qiyamul Lail itu yang pertama pasti diangkat derajatnya. Kemudian keutamaan sholat Qiyamul Lail yang kedua yaitu menjadi ciri orang yang bertakwa yang akan menjadi penghuni surga. Tentu pemirsa di rumah mau dong jadi penghuni surga, ya kali mau jadi penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita di Ramadan terakhir ini ayo semangat, bukan Ramadan terakhir tapi di 10 hari sebelum Ramadan meninggalkan kita, ayo kita semangat berlomba-lomba untuk menjadikan diri kita ini ciri-ciri penghuni surga seperti itu. Kemudian kemuliaan yang ketiga yaitu dipermudah melaksanakan tugas berat di siang hari. Banyak yang mengeluh pemirsa nih, orang yang berpuasa itu kan lemes, capek, haus, lapar, otomatis tidak ada tenaga bagi kita. Nah, sedangkan jika kita tuh rajin sholat Qiyamul Lail, sedikit tidur pada malam hari, banyak beribadah pada malam hari. Kita sholat tahajud, kita sholat hajat, kita sholat tasbih, kita berzikir kepada Allah. Delalah, apa ya delalah itu? Kok ya Allah tuh mempermudah segala urusan kita pada siang hari. Padahal pada siang hari itu terik matahari, belum lagi godaan orang lain yang tidak berpuasa seperti tetangga, ada yang mokel siang-siang. Pemirsa gimana? Pemirsa puasanya penuh terus loh ya.
jangan sampai mokel. Eman banget, serius eman banget. Nah, kalau jenengan semua rajin sholat malam, Allah itu mempermudah gitu urusan yang seharusnya siang-siang tuh berat, panas, capek, loyo, lemes. Allah memudahkan itu. Allah memberi segala sesuatu yang berat itu menjadi ringan bagi kita. Nggak terasa, tiba-tiba loh sudah buka. Itu itu adalah salah satu keutamaan salat qiyamul lail yang ketiga. Jadi Allah mempermudah kita agar kegiatan-kegiatan selama siang hari itu berjalan dengan lancar, seperti itu. Kemudian yang keempat, Allah sediakan ghurfah bagi orang yang sholat malam ketika orang lain tidur. Wah, pasti seneng banget ya. Rasanya Masya Allah, Allah memberikan suatu ganjaran, suatu pahala yang amat besar ketika yang lainnya sedang enak terlelap, asik sama gulingnya masing-masing, sampai bikin pulau. Tapi bagi orang-orang yang sholat qiyamul lail, dia rela bangun, dia semangat untuk beribadah, yang lainnya padahal sedang menahan kantuk, dia mencoba sholat, mencoba bangkit, berwudu. Allah setiap langkahnya itu sudah memberikan pahala dan kenikmatan untuknya. Seperti itu. Masya Allah, subhanallah. Jadi pemirsa di rumah, mau jadi yang mana nih? Golongan orang yang disayang Allah atau tidak? Jika kalian ingin disayang Allah, yuk mari sebelum Ramadan meninggalkan kita latih diri kita untuk membiasakan sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat tasbih. Kita beribadah di malam hari. Ingat, sedikit tidur, jangan sedikit-sedikit tidur, maka Allah akan mempermudah segala jalan kita, memberi pahala kepada kita, dan menjadikan kita termasuk ciri-ciri orang yang menjadi ahli syurga. Amin ya robbal alamin. Dan gak kerasa banget panjang lebar saya ngomong. Sudah mau maghrib. Tentunya mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah Ramadan. Selamat berbuka puasa semuanya, dan selamat menjalankan ibadah-ibadah yang lain pada bulan Ramadan. Serta walaupun nanti di luar Ramadan, kita tetap harus istiqomah menjalankan. Oke? Sekian dari saya, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.